Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini akan memberikan satu contoh soal yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal. Ada beberapa kelas yang tidak sempat diberikan contoh soal dan penjelasan tentang materi ini. Sini Ibu akan memberikan penjelasan dari soal ini, cara menyelesaikannya, cara menentukan ragam dan simpangan rata-rata. Diberikan suatu data tunggal, ini datanya, ditanyakan ragam atau variansi dan simpangan rata-rata. Yang pertama, menentukan ragam. Untuk menentukan ragam dan simpangan rata-rata, kita harus mencari rata-rata data itu dulu. Jadi rata-ratanya harus dicari terlebih dahulu. Mencari rata-rata udah pernah dipelajari, tambahkan semuanya dibagi dengan banyaknya data. Dapat di sini rata-ratanya 8. Ya, diperoleh 8 rata-ratanya. Terus menentukan ragam. Rumus dari ragam itu adalah sigma xi dikurang x bar kuadrat. Simbol dari ragam itu adalah s kuadrat. Ini adalah simbol untuk ragam atau variansi. XI itu adalah datanya nih, 9, 4, 12 dan seterusnya, itu XI. Sigma itu berarti kita jumlahkan seluruh hasil dari XI dikurang X bar, ini adalah rata-ratanya tadi yang diperoleh di sini, nilainya 8. Jadi hasil dari XI dikurang X bar, setiap nilai XI kita kurangkan dengan X bar, terus kemudian dikuadratkan. 9 dikurang 8, 4 dikurang 8, 12 dikurang 8. Jadi setiap nilai XI ini semuanya satu-satu nih nilai yang ada pada data ini dikurangi oleh rata-rata yang diperoleh tadi. Setelah itu dikuadratkan karena rumusnya ada kuadrat. Jadi untuk ragam dikuadratkan. Hasilnya kuadratkan satu per satu, kemudian ditambah. Jadi kalau nilai ragam ini udah pasti positif, karena kalau nilainya negatif, hasil pengurangannya negatif, karena dikuadratkan hasilnya pasti positif. Nah, ini 6 dikurang 8 kan negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan jadi positif 4. Jadi hasilnya udah pasti positif, bernilai positif. Ini hasil dari kuadratnya tadi nih, satu per satu, ini hasilnya. Jadi kalian bisa lihat kalau ada keliru bisa diperbaiki atau ditanyakan langsung. Terus ini hasil penjumlahannya dibagi dengan banyak data ada 8. Disederhanakan jadi 13 per 2, sama-sama dibagi 4, hasilnya 13 per 2. Atau dalam desimal itu 6,5 nilainya. Jadi ini hasil untuk ragam. Kemudian simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata beda rumusnya dengan ragam ini, terletak pada ini. Ini tanda simbol harga mutlak. Kalau simpangan rata-rata pakai nilai mutlak. Kalau ini pakai kuadrat. Dua-duanya sama, hasilnya akan positif. Kenapa? Karena fungsi dari tanda mutlak ini, arti dari tanda mutlak ini nilainya selalu positif. Ini sama 9 dikurang 8. Jadi sama caranya, setiap nilai yang ada di sini dikurangi oleh rata-rata. XI dikurangi X bar, berarti 9 dikurang 8, 4 dikurang 8, 12 dikurang 8, dikurang 8 semuanya, tapi tidak dikuadratkan kalau simpangan rata-rata. Cuman dia dalam tanda mutlak. Tanda mutlak artinya walaupun hasilnya negatif dia tetap positif. 4 dikurang 8 kan seharusnya negatif 4. Tapi di sini tetap positif karena berada dalam tanda mutlak. 6 dikurang 8 negatif 2, jadi tetap positif 2 karena berada dalam tanda mutlak. Jadi hasil semuanya positif. Terus tambahkan semua hasilnya. Dibagi dengan banyaknya data ada 8. Jadi 18 per 8 disederhanakan bisa dibagi 2. Atau dibagi 2, dibagi 4 dia tidak menghasilkan bilangan bulat. Jadi dibagi 2 jadi 9 per 4 atau 2,25 kalau desimalnya. Jadi ini hasil untuk simpangan rata-rata untuk data ini. Tadi ya, data ini.
varian dan simpangan rata-ratanya dari data itu. Ini penjelasannya, kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.